Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Restu Pradebadiansyah ingin mempresentasikan laporan akhir MBKM saya selama saya mengikuti studi independen yaitu Digital Marketing di Nurul Fikri Academy. Ada program Stupen MSIB Mandiri Digital Marketing Nurul Fikri Academy. MBKM berlangsung. Selama mengikuti program MSCB Mandiri Digital Marketing di Nurul Fikri Academy selama 4 bulan terakhir, banyak pengalaman berharga dan pembelajaran mendalam yang diperoleh. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dunia digital marketing mulai dari dasar hingga strategi lanjutan. Pada tahap awal, fokus utama adalah memahami konsep dasar digital marketing termasuk SEO, Search Engine Optimization, SEM, Search Engine Marketing, Social Media Marketing, dan Content Marketing. Peserta diajarkan bagaimana membangun strategi pemasaran yang efektif, memilih platform yang tepat, serta mengoptimalkan penggunaan tools seperti Google Analytics dan Meta Ads Manager. Di penghujung program, peserta diberikan kesempatan untuk menerapkan seluruh ilmu yang telah dipelajari melalui proyek akhir. Proyek ini melibatkan perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi strategi pemasaran digital untuk sebuah brand atau produk tertentu. Hasilnya dievaluasi oleh mentor yang ahli di bidangnya sehingga memberikan umpan balik yang konstruktif. Oke, ini adalah proyek akhir yaitu judul proyek saya itu ada proyek akhir reseller produk Momochi. Tujuan proyek akhir ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pemasaran dan penjualan Momochi dengan memberdayakan sistem reseller. Strategi ini tidak hanya membantu memperluas jangkauan pasar, tetapi juga memberikan peluang bisnis bagi individu yang ingin berpartisipasi sebagai mitra reseller. Oke, di sini ada analisis perancangan solusi, kemudian ada rancangan solusi. Proyek akhir reseller produk Momochi bertujuan untuk mengatasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan reseller dan pemasaran produk. Salah satu persoalan utama adalah komunikasi antara anggota tim yang tersebar di berbagai lokasi yang sering menyebabkan keterlambatan dalam koordinasi tugas. Mulai dari proyek ini bertujuan untuk menciptakan sistem reseller produk Momochi yang efisien dan terintegrasi sekaligus memaksimalkan pemasaran digital. Itu ada kebutuhan fungsional, yaitu ada website reseller, dashboard reseller, dan media sosial. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional, itu ada media sosial dan komunikasi tim. Terus ada kebutuhan perangkat keras dan lunak. Masih ada rancangan solusi. Permasalahan yang dihadapi adalah satu, kurangnya jangkauan pemasaran produk memuji ke audiens yang lebih luas. Dua, tidak adanya sistem terintegrasi untuk memantau aktivitas reseller seperti penjualan stok dan komisi. Ketiga, itu ada reseller mengalami kesulitan dalam mengakses materi promosi yang sesuai untuk pemasaran. Terus ada belum optimalnya strategi pemasaran digital untuk meningkatkan brand awareness produk. Kemudian ada business requirement, yaitu ada platform manajemen reseller, pemasaran digital, sistem komunikasi integrasi. Oke, di sini ada implementasi solusi. Pelaksanaan implementasi solusi proyek reseller produk Momochi dilakukan melalui beberapa tahap sistematis yang dirancang untuk memastikan setiap langkah berjalannya lancar. Berikut adalah tahapan implementasi yang dilakukan. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu penentuan jadwal dan pembagian tugas. Kedua ada tahap pelaksanaan, yaitu pembuatan website, SEO dan blogspot, desain poster, dan pemasaran di media sosial. Yang ketiga ada tahap monitoring dan evaluasi, yaitu monitoring progres dan evaluasi. Yang keempat ada tahap penyelesaian,
Pada tahap ini, semua solusi yang dirancang berhasil diimplementasikan. Website Momochi diluncurkan sesuai jadwal, konten media sosial berhasil menarik perhatian audiens, dan penjualan produk mencapai target yang diinginkan. Evaluasi akhir menunjukkan bahwa tim berhasil mencapai tujuan proyek dengan baik. Oke, di sini ada laporan dari proyek saya, proyek kami maksudnya. Oh, mohon maaf, saya nge-lag. Oke, baik. Di sini ada risetnya produk menguji dengan tagline itu manusia kebahagiaan di setiap gigitan. Oke, di sini ada anggota dari tim kami. Ada Cika Karuna, ada Nazisma Indah Maisa, kemudian ada saya sendiri yaitu Lestari Badiansa, kemudian ada Ananda Nur Syahida dan ada Nurul Maidatul Awaliyah. Oke, di sini saya sebagai leader eh, dan pembuatan website. Kemudian ada sini ada Cika Karuna itu sebagai blogspot dan CEO. Ada Nadisma Indah Maisa sebagai desainer. Di sini ada Nurul Maidatul Aulia sebagai sosial media dan konten marketing, dan Ananda Nurul Syahidah sebagai sosial media dan konten marketing. Di sini ada logo dari produk kami yaitu logo Momochi. Baik, oke di sini adalah katalog dari produk kami. Oke, mohon maaf dikarenakan jaringan dan laptop jelek. Saya jelaskan sebagai manual saja. Baik, untuk produk proyek akhir kami itu reseller produk Momochi sudah memenuhi target yaitu dari Blogspot itu memiliki viewers yang banyak. Kemudian ada konten marketing yaitu konten TikTok dan konten Instagram sudah memenuhi target.
itu ada 1.200 viewers dan kami juga berhasil menjual produk sebanyak 60 box. Baik, kayak di sini ada parameter keberhasilan dari proyek. Satu, artikel Blogspot. Artikel yang dipublikasi melalui Blogspot berhasil menarik perhatian pembaca dan rata-rata 120 view per artikel dari 5 artikel yang diunggah. Kemudian dari SEO, semua artikel dan konten digital berhasil dioptimalkan menggunakan teknik SEO dengan 15 tanda hijau sebagai indikator keberhasilan. Kemudian ada pembuatan website Momochi. Website Momochi berhasil dibuat dengan berbagai fitur fungsional seperti pendaftaran reseller, katalog produk, dan sistem transaksi. Website ini menjadi media utama untuk mendukung pemasaran pengelolaan aktivitas reseller. Dari konten TikTok, sebanyak 7 konten TikTok berhasil diunggah dan mendapatkan total 659 tayangan, 67 like, dan 4 komentar. Hal ini menunjukkan bahwa platform TikTok efektif untuk menarik perhatian ke audiens, mudah dan mempromosikan produk secara kreatif. Kemudian ada konten Instagram dengan total 9 konten yang berhasil diunggah. Instagram berhasil menarik 2,3 K tayangan dan 52 like. Peningkatan jumlah viewer menunjukkan bahwa Instagram adalah platform strategis untuk memasarkan produk secara visual. Kemudian ada konten WhatsApp digunakan sebagai media promosi langsung kepada target pelanggan. Sebanyak 4 konten berhasil menjangkau rata-rata 126 tayangan per konten, memberikan dampak positif pada pemasaran personal. Terakhir ada penjualan produk, sebanyak 60 box produk Momochi berhasil terjual dengan total pendapatan sebesar 1.188.000. Setelah menghitung laba bersih yaitu 316.000, penjualan ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran berhasil meningkatkan omset secara signifikan. Di sini ada rekonstruksi pelaksanaan proyek penerapan nilai kerjasama. Jadi saya sendiri sebagai leader website mengarahkan jalannya proyek, memastikan tugas membuat dan mengelola website. Kolaborasinya itu memastikan koordinasi antara anggota berjalan lancar. Kemudian jika karena perannya sebagai Blogspot dan CEO, tugas utama itu adalah mengolah konten di Blogspot dan menerapkan strategi SEO untuk meningkatkan visibilitas artikel. Terus ada kolaborasinya itu bekerjasama dengan Narisma untuk memastikan desain pendukung optimasi SEO. Terus ada Narisma Indah Maisa itu sebagai desain. Tugas utama itu adalah membuat desain visual seperti poster, logo, dan elemen grafis lainnya. Kolaborasi itu memberikan desain tambahan jika diperlukan dan memastikan branding konsisten. Kemudian ada Nurul Maidatul Awalia itu sebagai social media marketing dan konten TikTok. Itu membuat konten kreatif di TikTok untuk menarik perhatian audiens muda. Kolaborasinya itu adalah berdiskusi dengan Ananda untuk memastikan pesan pemasaran konsisten di berbagai platform. Kemudian ada Ananda Nur Syahida itu social media marketing dan konten Instagram. Mengelola konten pemasaran di Instagram dan WhatsApp bekerjasama dengan Nurul untuk ide konten kreatif. Oke, sini ada penerapan nilai kerjasama. Oke, kesimpulan dan saran. Melalui penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, serta teknik pemasaran digital seperti SEO, dan konten yang menarik, produk Momochi dapat menjangkau pasar yang lebih besar. Selain itu, penerapan sistem reseller menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan distribusi produk dan memberikan peluang bagi para reseller untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, kepercayaan konsumen terhadap produk ini semakin meningkat berkat testimoni positif yang beredar di media sosial. Peningkatan jumlah sesi praktik langsung juga perlu diperhatikan. Pengalaman praktis sangat penting untuk memahami teori dengan lebih baik, sehingga peserta dapat memperoleh wawasan langsung dari proyek nyata. Pendampingan yang insentif selama kegiatan praktik juga sangat diperlukan agar peserta dapat mengatasi masalah dengan cepat dan
mendapatkan solusi yang tepat. Evaluasi dan umpan balik yang diberikan secara rutin juga harus menjadi bagian penting dari kegiatan ini. Dengan evaluasi yang berkala, peserta bisa mengetahui area yang perlu diperbaikan dan mendapatkan arahan yang meningkatkan kinerja mereka. Itu adalah sarannya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian presentasi. Saya Restu Indonesia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.